Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartiko Rahman Yuda Prasetya, dan saya akan menemani kalian untuk mata kuliah pengantar ilmu komputer di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Subang, di pendidikan matematika kali ini ya. Baik, informasi untuk mata kuliah ini adalah dosennya adalah saya, Kartiko Rahman Yuda Prasetya. Mata kuliahnya pengantar ilmu komputer. Kemudian kode mata kuliahnya adalah G1A 1205 dan bobotnya sebesar 2 SKS. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan, kita bahas materi perkuliahan. Saya ingin bahas dulu tentang transparansi pemberian nilai. Ada 4 komponen yang akan saya gunakan untuk memberikan nilai. Komponen pertama adalah masalah keaktifan mahasiswa. Keaktifan ini saya nilai dari jalannya diskusi di ruang grup, baik itu nanti kita gunakan WhatsApp dan Google Classroom jika sudah ada ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai tugas. Seberapa sering, seberapa baik tugas yang kalian kumpulkan, ini berbobot 20%. Kemudian yang ketiga ada ujian tengah semester, ada mengerjakan soal seperti biasanya, bobotnya 30%, dan yang terakhir ada ujian akhir semester yang berbobot 40%. Nah, pada perkuliahan ini karena kita terkendala oleh pandemi, jadi kita tidak bisa bertemu tatap muka, saya akan coba kurangi untuk memberikan soal sebagai evaluasi. Sebagai bentuk evaluasi saya akan gunakan pengganti ujian akhir semester, yaitu nanti saya akan gunakan produk akhir perkuliahan. Jadi nanti pada akhir perkuliahan kalian harus membuat sebuah produk sehingga yang kita pelajari satu semester ini akan terlihat dari produk kalian. Jadi saya bisa menilai seberapa pemahaman kalian, seberapa kreatif kalian dari informasi yang setelah diberikan dalam bentuk produk akhir perkuliahan. Semakin menarik, semakin bagus, semakin informatif, nilainya juga akan semakin tinggi. Kemudian apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini? Selama satu semester ini kita akan belajar mengenai, awalnya kita akan belajar dulu mengenai sejarah komputer. Sejarah komputer itu pada zaman dahulu komputer itu bentuknya seperti apa sih sebenarnya? Kemudian bagaimana perkembangan komputer, bentuknya berubah atau tidak, dan akhirnya kita akan belajar mengenai komputer pada zaman sekarang. Bagian-bagiannya, bagian-bagian komputer ini ada bagian hardware dan bagian software. Bagian hardware ini yang biasa kita lihat dan bisa kita sentuh, seperti contohnya keyboard, mouse, kamera mungkin ya. Ya, seperti itu, mikrofon. Kemudian ada bagian software. Bagian software ini ada banyak sekali. Namun kita hanya akan fokus pada dua software yang akan kita bahas nanti. Software tentang Office yang berbau Office, dan software tentang mathematical software tentang matematika. Kita akan overview semua software, tapi tidak kita bahas. Yang kita bahas mendalam adalah tentang Office dan tentang mathematical software matematika. Karena Office ini akan menunjang perkuliahan kita selama satu semester dan selama sampai akhir kuliah. Nanti ada skripsi di bagian akhir. Skripsi membutuhkan Office untuk mengetik. Dan misalkan membutuhkan PowerPoint untuk presentasi hasil skripsinya. Dan juga ada mathematical software. Mathematical software itu ya digunakan paling tidak untuk menganalisis data skripsi yang besok kalian dapat. Kita akan pelajari overview-nya saat ini. Namun nanti di semester-semester berikutnya kita akan lebih fokus, akan ada mata kuliah yang fokus membahas tentang software matematika, seperti SPSS misalkan. Tapi ada yang sederhana juga, seperti Microsoft Excel. Microsoft Excel itu digunakan untuk mengolah data. Data merupakan bagian dari statistika. Statistika adalah bagian dari matematika. Nah, itu adalah irisan antara Office dan mathematical software Excel ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar membahas masalah jaringan dan internet. Kita akan belajar masalah email. Tapi saya pikir teman-teman semuanya, kalian semua sudah punya email ya. Dan setelah itu kita akan belajar mengenai website. Websitenya berbentuk website blog yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk dibuat oleh pribadi jika berkeinginan bisa mengembangkan lebih lanjut. Tapi kita hanya belajar dasarnya saja tentang web blog.
Kemudian kita juga akan belajar mengenai network area. Akan belajar jaringan lokal, jaringan yang agak lebar, kemudian kita terakhir akan belajar mengenai internet itu sendiri. Dan terakhir, materi pada perkuliahan 1 semester kita nanti adalah tentang keamanan komputer. Yang saya maksud keamanan komputer di sini adalah keamanan personal komputer kalian dari gangguan seperti virus, malware, spyware, dan atau mungkin juga karena ada phishing misalkan gitu. Nah, phishing ini maksudnya adalah phishing, memancing. Jadi orang mencuri password kalian dengan cara memancing-mancing gitu. Ini adalah materi selama 1 semester yang akan kita pelajari. Lebih mudahnya beginilah yang bisa dilihat. Kita akan belajar mengenai sejarah komputer, bagian komputer, jaringan dan internet, dan keamanan komputer. Ini secara ringkas, namun secara keseluruhan akan terbentuk jaring-jaring seperti yang tadi. Nah, sebenarnya ini sudah adalah akhir dari perkuliahan hari ini. Hari ini materinya hanyalah membahas tentang kontrak perkuliahan, membahas tentang transparansi nilai, dan pengantar untuk kuliah di pekan berikutnya. Saya ingin kalau kalian mau dan punya kelebihan akses data, silahkan coba menonton film yang judulnya The Imitation Game. Ini mengenai Alan Turing pada Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat itu Jerman memiliki teknologi matematika yang sangat bagus namanya Enigma. Kemudian Inggris kewalahan dengan teknologinya si Jerman ini. Maka Alan Turing ini menciptakan suatu alat untuk memecahkan Enigma itu. Nah, alatnya ini adalah cikal bakal dari komputer modern saat ini. Ini adalah pandangan saya mengenai imitation game. Namun kalian saya sarankan menonton untuk apa? Untuk motivasi belajar tentang pengantar ilmu komputer ini, dan kalian bisa mereview, menuliskan menurut kalian apa pendapat kalian mengenai film ini. Tidak wajib, bukan bagian dari perkuliahan, namun saya sarankan menonton film ini. Bukan juga bagian dari nilai yang akan saya berikan, hanya untuk motivasi saja. Satu lagi motivasi, saya punya sebuah video yang menyatakan bahwa komputer itu sekarang sudah bukan kebutuhan tersier, sudah kebutuhan primer. Ini pandangan saya. Kalian harus belajar komputer atau akan tertinggal, intinya seperti itu. Ya. Perkataan ini dikatakan oleh Barack Obama dalam video berikut. Sebelum menyaksikan video, setelah video ini, saya akan memberikan suatu link pada grup WhatsApp yang akan saya berikan pada pukul 19. Silahkan link itu dibuka, kemudian dilengkapi. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Sekian, saya Kartiko Rahman Yuda Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, everybody. This week, I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations taking big new steps to support computer science in America's schools. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's future. If we want America to stay on the cutting edge, we need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your phone, program it. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become one. This week is your chance to give it a shot. And don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks, everybody.